Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum ya ikhwan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui video, dan patut kita bersyukur ya anak-anak semuanya, kita bisa bersumpah pada pagi hari ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya. Bagaimana liburannya anak-anak? Ustadz berharap anak-anak liburan di rumah mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu kegiatan-kegiatan yang memberikan amal kebaikan untuk kita semuanya. Mungkin anak-anak bisa birrul walidain, membantu orang tua di rumah, bermain dengan teman-teman sekitar, ya, dan juga menjaga tali silaturahim dengan saudara-saudara kita semuanya. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini, mungkin ini adalah pertemuan pertama kita, maka Ustadz perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ustadz bernama Nanang Kusworo, atau anak-anak bisa panggil Ustadz dengan sebutan Ustadz Nanang. Ustadz Nanang diberi amanah untuk mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan, anak-anak akan belajar dengan Ustadz Nanang, yaitu belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum jauh membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Sudahkah anak-anak berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Sudahkah anak-anak bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan sehari-hari? Nah, ini anak-anak, bahasa Indonesia itu mungkin bagi sebagian orang merupakan bahasa yang sepele, bahasa yang sekiranya menjadi bahasa yang mungkin bagi anak-anak dianggap kurang keren dibandingkan mungkin bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan sebagainya. Namun anak-anak patut berbangga dengan adanya bahasa Indonesia. Oke, Ustadz akan sampaikan sejarah tentang bahasa Indonesia. Jadi anak-anak, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pertama kali ada di rumpun Melayu. Jadi bahasa Indonesia tersebar ke seluruh Nusantara. Jadi anak-anak, saat itu Indonesia belum merdeka sehingga masih disebut sebagai Nusantara. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, saat itu tersebar melalui berbagai aktivitas para saudagar. Jadi para saudagar yang saat itu melakukan perjalanan ya, diantaranya mereka singgah di kepulauan-kepulauan yang berbahasa Melayu. Di antaranya ada di Kepulauan Sumatera bagian utara dan juga di bagian Malaysia. Sehingga di sana menggunakan bahasa Melayu dan orang-orang atau saudagar-saudagar berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Setelah itu mereka melakukan perjalanan ke arah timur untuk melakukan jual beli atau perdagangan di seluruh Nusantara. Melalui itulah bahasa Melayu tersebar ke beberapa pulau, sehingga bahasa Melayu dikenal oleh beberapa masyarakat di Kepulauan Timur. Oke, berikutnya anak-anak juga patut berbangga anak-anak bahwa bahasa Indonesia saat ini bukan hanya sebagai bahasa nasional yang dipelajari di Indonesia saja. Saat ini tercatat ada 83 negara yang juga membuka ya atau memberikan program khusus ya pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya ada di Italia, Rusia, dan Amerika, Inggris ya. Di sana sudah banyak ya orang-orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa mereka mempelajari bahasa Indonesia? Tentunya karena Indonesia ini adalah negara yang kaya raya dan juga sangat indah sumber daya alamnya, sehingga banyak masyarakat atau wisatawan yang akan datang ke Indonesia. Oleh sebab itu mereka belajar bahasa Indonesia. Selain itu juga ada beberapa orang yang akan bekerja di Indonesia. Mereka adalah tenaga-tenaga ahli yang bekerja di Indonesia, sehingga mereka perlu belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu.
Saat ini anak-anak, bahasa Indonesia bukan hanya sekadar menjadi bahasa-bahasa yang dipelajari di negara kita ataupun di kampus-kampus tertentu di luar negeri. Namun juga saat ini bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa-bahasa di dalam konferensi, di dalam pertemuan-pertemuan antar negara. Saat ini yang sudah mulai berjalan yaitu beberapa pertemuan di negara kawasan ASEAN. Mereka saat ini sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan saat pertemuan atau konferensi. Itulah anak-anak sekilas tentang bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah tertarik ya dengan bahasa Indonesia? Oke, berikutnya anak-anak, Ustadz akan sampaikan berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak di kelas 7. Yang pertama anak-anak di kelas 7 ini tentunya materi yang akan anak-anak pelajari akan berbeda dengan ketika anak-anak berada di sekolah dasar. Di dalam bahasa Indonesia di SMP anak-anak akan ada 16 kompetensi dasar ya. 16 kompetensi dasar tersebut akan terbagi menjadi 2 semester. Jadi masing-masing semester anak-anak akan mempelajari 8 kompetensi dasar. Di dalam 8 kompetensi dasar tersebut terangkum di dalam 4 submateri ya. Materi yang pertama yaitu materi tentang laporan hasil observasi ya. Jadi yang pertama saya tuliskan jadi akan ada 2 semester. Masing-masing semester akan melajari 8 kompetensi dasar. Ini ya, ada 8 kompetensi dasar pada setiap semesternya. Di dalam 8 kompetensi dasar tersebut akan kita bagi menjadi 4 bab materi. Yang pertama adalah laporan hasil observasi. Ya, observasi ya. Apa itu observasi anak-anak? Ada yang sudah pernah tahu sebelumnya tentang observasi? Observasi itu adalah pengamatan anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan melakukan kegiatan pengamatan ya. Bisa saja pengamatan objek-objek yang ada di sekitar sekolah kita ataupun objek yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Akan kalian amati, berikutnya akan kalian catat, kalian laporkan menjadi sebuah laporan hasil observasi. Berikutnya anak-anak yang kedua ada teks deskripsi. Ya. Yang kedua ini anak-anak hampir sama dengan laporan hasil observasi ya. Teks deskripsi ini bentuknya adalah mengamati, masih sama mengamati. Jika tadi laporan hasil observasi anak-anak mengamati lingkungan sekitar atau objek-objek tertentu ya secara umum, di dalam teks deskripsi ini anak-anak akan menginterpretasikan, akan mendeskripsikan suatu objek tertentu ya. Suatu objek tertentu kalian gambarkan, kalian tuliskan ya, sehingga seolah-olah pembaca itu melihat langsung atau merasakan langsung objek yang kalian deskripsikan.
ya. Berikutnya pada teks yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu teks cerita fantasi. Ya. Teks fantasi. Ya. Dari namanya anak-anak sudah tahu fantasi. Ya. Mungkin di dalam bayangan anak-anak fantasi. Pernah mendengar istilah dunia fantasi, ya, atau mendengar tempat wisata dunia fantasi, ya. Pasti anak-anak tergambar. Di situ adalah area permainan. Nah, area permainan itu dibuat seolah-olah seperti yang ada di di alam, gitu ya. Sehingga anak-anak tertantang. Ya. Namanya fantasi anak-anak ini adalah hasil rekayasa, ya, hasil khayalan seseorang, ya. Di dalam teks fantasi anak-anak, misalnya nanti anak-anak akan pelajari cerita, ya mungkin kalau anak-anak di rumah pernah melihat atau membaca buku yang sering ada, misalnya ada Spiderman misalnya, ya, itu adalah tokoh-tokoh fantasi, tokoh yang tidak ada di dalam kehidupan nyata, ya, itu yang dinamakan teks fantasi. Berikutnya anak-anak, yang terakhir di semester 1, anak-anak akan mempelajari teks prosedur. Ya, teks prosedur ini anak-anak berisi tentang, ya, langkah-langkah, ya, anak-anak mengerjakan sesuatu hal. Misalnya anak-anak saat ini, ya, ada pandemi corona seperti saat ini, maka ada protokol. Ya, protokol itu juga prosedur anak-anak, ya. Protokol, tata cara, langkah-langkah bagaimana pencegahan virus COVID ini, ya, COVID-19 ini, itu adalah teks prosedur. Dimulai dari awal tujuannya untuk apa, berikutnya langkah-langkahnya, berikutnya simpulannya. Nah, 4 bab ini akan anak-anak pelajari selama 1 semester. Di dalam kurang lebih ada 16 pertemuan. Ya, ada 16 pertemuan, ada 16 pekan. Berarti nanti ada 32 pertemuan atau 32 jam dalam 1 semester. Nanti anak-anak setiap bab ini akan Ustadz sampaikan, ya, masing-masing adalah 8 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan, ya. Di dalam 4 kali pertemuan ini anak-anak nanti salah satunya akan Ustadz gunakan sebagai pengambilan nilai kalian, ya. Penugasan untuk kalian, ya, sebagai dasar untuk menentukan, ya, atau untuk mengukur kemampuan kalian. Oke. Berikutnya anak-anak, setelah itu nanti untuk kegiatan KBM Bahasa Indonesia, ya. Untuk kegiatan KBM Bahasa Indonesia, anak-anak setelah mempelajari 2 bab, ya, atau 4 kompetensi dasar, anak-anak akan diambil nilai penilaian tengah semester, ya, penilaian tengah semester. Berikutnya baru 2 bab berikutnya nanti sampai di akhir semester, yaitu pengambilan nilai akhir semester ganjil. Begitu anak-anak, itu tentang bahasa Indonesia, ya. Itu. Berikutnya anak-anak, Ustadz akan sampaikan kontrak belajar di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kontrak belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Yang pertama anak-anak, di dalam kontrak belajar saat ini yang kita terapkan adalah kontrak belajar pembelajaran jarak jauh. Karena kita saat ini tidak bisa bertemu dengan langsung, maka kontrak belajar yang akan kita lakukan adalah kontrak belajar sesuai dengan prosedur kontrak belajar pembelajaran jarak jauh.
Apa saja kontrak belajar yang akan Ustadz sampaikan? Yang pertama berkaitan dengan kehadiran anak-anak semuanya, ya. Jadi anak-anak di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak wajib, ya, mengikuti kegiatan KBM jarak jauh ini minimal 80% dari semua pertemuan. Jadi anak-anak nanti jika total dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan, ya, 16 kali pertemuan, maka anak-anak wajib mengikuti 14 kali pertemuan, ya. 14 kali pertemuan wajib mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Mengikuti 80% pertemuan. Oke. Berikutnya yang kedua, anak-anak wajib memiliki resume atau rangkuman materi yang telah disampaikan dan akan diperiksa sebelum penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Berikutnya anak-anak, yang ketiga, anak-anak wajib mengerjakan minimal 3 tugas yang akan diberikan ketika KBM. Berikutnya, memiliki minimal 3 nilai ulangan harian. Berikutnya, yang terakhir, mengikuti penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ya, ini adalah beberapa kontrak belajar yang harus anak-anak ikuti, yang harus anak-anak selesaikan semuanya selama satu semester. Itu anak-anak, dan anak-anak jika nanti anak-anak memiliki nilai yang kurang dari ketuntasan minimal atau kurang dari KKM, maka anak-anak akan kami berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau remedi, ya. Pokoknya anak-anak harus belajar dengan giat dan rajin, ya. Semoga anak-anak mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Itu anak-anak, demikian untuk penyampaian, ya, awal pembelajaran pada kesempatan hari ini, ya. Nanti pada pekan berikutnya akan kita sambung, ya, dengan bab yang pertama, ya. Langsung kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang laporan hasil observasi, ya.
Maka anak-anak nanti sebelum kita mulai kegiatan KBM ya dengan materi yang pertama, anak-anak bisa buka terlebih dahulu buku-buku yang telah diberikan kepada kalian atau buku yang telah kalian terima ya. Nanti Ustadz juga akan sampaikan dalam bentuk video dan juga akan sampaikan tugas dalam Google Form ataupun media yang lainnya. Mungkin itu anak-anak yang Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Sampai jumpa. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat di dalam belajar, terus berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka langsung di sekolah kita, di pondok kita, di ma'had kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.